masih fight di sini ngebantu orang. Tapi bukan berarti saya di sini berjuang buat orang, tapi saya mendapatkan perlakuan yang nggak adil gitu. Tenovi nangis guys, Tenovi nangis. Saya hanya mau buktikan bahwa saya percaya Allah itu ada untuk orang yang benar. Makanya saya sangat tidak takut untuk diaudit. Silahkan audit yayasan saya. Dengan senang hati saya buka semuanya. Agus, kamu bener-bener ya Agus, buat seorang Tenovi nangis. Saya ya, sekali lagi kepentingan di video aja saya jelasin. Loh, kok nggak bilang dapat 1,5 M? Ayo kita ke Singapura, Mbak punya. Untuk Novi, saya advokat Dr. Togas Tumorang. Saya siap membantu permasalahan hukum yang Anda hadapi kepada Agus Salim. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project ya, yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Topik yang kali ini kita bakal bahas adalah tanggapan dari Tenovi sendiri gitu ya, atas laporan dari Agus. Bisa-bisanya orang yang udah baik dilaporkan. Apakah dia pengen ngelihat orang yang ngebantuin dia di penjara? Ya dong, orang buat laporan buat apa? Mempenjarakan ya. Sekali lagi ingat ya. Ya kita lihat deh, semoga Tenovi juga nggak kenapa-napa sih. Misalkan tujuan Tenovi juga baik gitu ya. Yaudah, kita coba langsung aja mulai videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa guys, di check out dulu di bagian bawah. Tapi nanti di akhir video kalian bisa langsung aja klik linknya ya. Jangan sekarang, nanti kalian nggak nonton lagi. Yaudah nih, ini wangi banget dan katanya suruh pakai di bagian aura. Sorry guys, terbalik. Tapi ini sangat enak wanginya. Kena muka lagi ya. Oke, kita mulai videonya sekarang. Let's go. Makin seru akhirnya Tenovi tanggapin tentang laporan Agus, Wawa, keluarga Agus, dan Farhad Abis. Farhad Abis ya? Farhad Abas sekali. Lanjut. Hanya itikat berbuat baik, membantu orang, rutinitas saya untuk membantu orang setiap harinya. Nah, waktu itu sempat ada permintaan, kan waktu itu viral ya, mengenai Mas Agus ini di Instagram. Nah, terus asisten saya nanya. Oke, viral banget teman-teman ya, yang dimana CCTV itu beredar ya, rekaman Agus disiram dia lagi boncengan, tiba-tiba dari belakang car. No, mungkin ya bisa nampilin ya gambarnya, hanya foto aja ya, jangan video, kena pelanggaran saya. Itu viral banget di TikTok, berapa banyak gitu view. Ini mau bantu up gak? Ternyata keluarganya ngechat pokoknya minta tolong ya, Fit ya, di admin ya. Di admin ada bukti chatnya. Dia minta tolong untuk dibantu di media karena kan pelakunya katanya 2 awalnya nih ya, pelakunya 2, 1 belum tertangkap katanya gitu. Nah ya sudah, akhirnya kita datang ke sana, kita melihat kondisinya. Terus saya kan ya namanya manusiawi ya, kita ngelihat kondisi kayak gitu kasihan banget gitu, nggak ada pikiran gimana. Terus pihak dari keluarga juga meminta dan mengechat kita untuk meminta di open donasikan, meminta yayasan kita untuk dibantu open donasi. Nah ya sudah, akhirnya kita melakukan open donasi tuh. Wah, saya up di Instagram sampai saya kena pelanggaran 2 kali, Instagram saya sampai hilang karena kan itu nggak saya blur kan, nggak saya lukanya itu nggak kita tutupi, kita apa adanya supaya transparan aja, ini keadaannya seperti ini dan ini benar-benar urgent gitu. Nah 2 hari karena saya mikirnya mereka nggak ada biaya, jadi saya mikir secepatnya ingin menyerahkan donasi tersebut. Makanya pada saat hari ketiga pagi-pagi kita serahkan donasinya. Qadarullah terkumpul lah totalnya kurang lebih 35 juta. Terus kita mikir, wah ini 35 juta belum membantu kondisi Mas Agus, karena pada saat di video 1, 2, 3 itu pun Mas Agus menceritakan bahwa dia ingin segera ditangani operasinya sebelum terlambat. Karena kalau di podcastnya Bang Densu dia bilangnya dari awal udah dijelaskan dua-duanya nggak bisa ngelihat loh. Kok berbeda waktu di video saya pertama, 1 mata masih bisa diselamatkan. Iya bener, 1 mata itu masih bisa diselamatkan guys, cuma satunya itu emang udah blur. Kalau kalian dilihat di podcastnya Densu ya, ini kapas. Nah dia nutupin cuma 1, katanya ini yang bisa ngelihat. Kok dua-duanya sekarang malah pakai BPJS, ngeselin ya. Kan mungkin boleh dikonfirm kembali untuk menonton. Ini sih yang karena saya yang mewawancarai, jadi saya ingat. Jadi gimana guys, ada hak gak ketika Tenovi ngambil duit yang dimana diselewengkan oleh si Agus, tujuannya bukan buat berobat mata, malah buat
buat bayar utang Wawa. Ya Wawa kerabatnya. Kalau bayar utangnya Agus oke lah buat kehidupan dia nggak kerja. Tapi kok malah bagi warisan nih? Ngeselin ya. Tenovi kan khusus ngurus ODGJ ya. Si Agus termasuk ODGJ sih. Nggak boleh gitu. Agus nggak butuh uang donasi, tapi bolehkah Agus minta uangnya untuk kehidupan Agus pulang ke Aceh? Anjir, ini kata-kata kena banget. Iya lagi, dia ngomong kayak gitu teman-teman. Iya, dia ngomong kayak gitu di podcast. Satunya Bang Denny Sumargo, akhirnya saya minta tolong lah, Bang tolong nih gitu. Saya nggak pernah lo mohon-mohon kayak gitu ya, nggak pernah ngerepotin lah, walaupun mau kenal sama artis sama siapa gitu saya nggak pernah. Kali ini nggak tahu hati saya tergerak gitu. Saya minta tolong Bang, dia dibantu. Ada cerita gini. Nah akhirnya dengerin Agus. Kalau Agus nih kagak melalui tangannya Teh Novi, apakah dapat 1,5 M? Paling dapat cuma 35 juta. Dan tujuan Teh Novi juga baik banget. Pantesan dia kecewa guys ketika uangnya nggak dipakai buat berobat. Bener kata Nikita Mirzani ya. Orang yang nggak bisa ngelihat bakal melihat ketika banyak ada. Tentunya Bang Denny Sumargo, akhirnya saya orang yang nggak bisa minta ngelihat. tolong lah, Bang tolong nih. Ribut ya. Bener kata Nikita Mirzani, orang yang nggak bisa ngelihat ketika dikasih duit banyak maka dia bisa melihat. Contohnya ini, bisa-bisanya kondisi Agus kita tahu kayak gimana buat laporan. Dan gua nggak tahu lah Farhad Abbas malah memanaskan suasana ya. Tentunya Bang Denny Sumargo, akhirnya saya minta tolong lah, Bang tolong nih gitu, gini. Nah akhirnya bikin janji. Emang saya jujur nggak mau datang. Kenapa? Saya nggak mau nanti dibilang pansos. Gitu nanti saya dibilang pengen kelihatan banget ngebantunya, kan nggak mau ya kita ya. Ya udah akhirnya kita nggak dateng lah gitu. Bang Densu sempat ngechat tuh japri saya, Nov ini mau di open donasiin atas nama siapa? Ah sama aja bang gitu, udah rekening Mas Agus pun gak masalah. Kan dengan itikat saya yang penting nanti transparansi, kita monitoring gitu, kita cek lah. Kalau emang saya ada kepentingan ya, misalnya saya mau ngapa-ngapain, mau ambil keuntungan, jangan yayasan aja udah sikat gitu kan. Saya nggak gitu, udah atas nama Mas Agus aja nggak ada masalah. Kan di YouTube saya juga kita cantumkan ke Mas Agus karena emang tidak ada ditutup-tutupi gitu. Kita emang niat nolong kan. Kalau orang mau nggak percaya sama yayasan kan suka ada tuh yang nggak percaya sama yayasan, langsung ke personal gitu. Nah singkat cerita, pada saat saya ketemu pertama, kedua penyerahan donasi, ketiga saya pulang dari luar, itu saya diinfo kata Mas Agus depresi. Dan kebetulan ada pihak dari Kemensos mau ketemu sama saya, namanya Bu Aini. Nah sudah pas ketiga itu kondisinya emang dia kan sudah kayak depresi gitu ya, maksudnya udah emosinya nggak kekontrol dan lain-lain. Nah udah kita ngobrol tuh Pak panjang lebar, di situ pun tidak ada menceritakan tentang donasi tersebut gitu. Jadi yang diceritakan boleh dicek lagi kembali videonya terkait BPJS yang prosesnya lama. Katanya ya, ini kan menurut informasi dari mereka, bukan. Iya benar-benar. BPJS kan awal tujuan Tenovi terketok tuh. Kita nggak menjelekkan BPJS bagus banget programnya. Cuma ya mohon maaf ya, selama saya gunakan teman-teman BPJS itu antrinya sangat panjang ya, dan terbatas juga kan ya. Ya kalau misalnya kondisi Agus yang terkena air keras itu kan dimana proses mata ini sangat rawan ya, iritasi teman-teman. Jadi harus cepet. Nah Tenovi berketuk situ, udah di dekat dapat donasi malah pakai BPJS. Salah nggak? Saya pun lanjut deh. Emang bener sih salahnya Tenovi. Kenapa Agus ditolong? Nggak boleh gitu. Kita tuh sebagai manusia harus baik. Ya baik. Itu untuk bapak orang tuanya dari Aceh datang ke Jakarta, chatnya minta tolong itu. Nah terus pas saya datang untuk biaya operasi karena BPJS lama katanya ya, ini kan kata mereka loh, bukan kata saya gitu. Jadi ya udah kan kita minta tolong kan, nama netizen tolong ya, saya mohon bantu di share videonya, saya minta tolong dengan sangat, bantu Mas Agus membutuhkan pengobatan untuk segera operasi. Ya. Oke, gitu. Bang Ente, supaya bagus ceritanya saya kasih pertanyaan awal dan langsung cerita dulu semuanya Bang Ente, baru kita ini. Mbak Teh Novi. Sekarang pertanyaan saya, nanti saya lanjutkan ceritanya supaya komplit nih.
apakah teknologi ada misalnya keberatan kalau itu digunakan untuk biaya orang tua keluarganya ke Jakarta? Karena kan pemahaman saya sebagai juga penyumbang enggak lah tuh, itu kan keluarga Mas Agus ya, itu menjadi hak Mas Agus kalau untuk transportasi. Ini siapa sih yang nanya ya? Nyebelin banget gak sih? Kan bukan itu permasalahannya. Cuma uangnya malah dibagi-bagi kayak warisan gitu ke saudara. Itu kan dibutuhkan dalam kehidupan Mas Agus. Beda ya, kebutuhan atau kepentingan seseorang. Itu jelas berbeda. Kebutuhan dia misalnya butuh mobil. Nanti ini setelah pengobatan nih, dia masih punya duit lebih nih. Dia misalnya mau butuh mobil, capek bolak-balik naik Grab. Emang kasihan kan, nunggu dulu gitu ya. Ya itu kebutuhan dia kan yang penting ya, dia beli yang bekas masih nggak masalah, sisanya masih banyak nih, ya udah belilah kontrakan, dia bisa tinggal di situ juga sambil ngawasin kontrakannya, istrinya bisa sambil jagain, kan gitu ya kita mikir mah ya kalau sebagai ketua yayasan. Kalau kita tahu nih isi pelurunya apa gitu, kalau kita dibilang isi pelurunya tempe sama ikan asin, kan kita juga bingung ya mau gerak. Itu loh. Kalau emang misalnya saya orang kaya bener-bener udah unlimited lah uang saya bantu. Kalau saya hanya bantu Mas Agus, saya bisa. Tapi gimana untuk kebutuhan anak-anak saya? Anak saya 7 loh, anak asuh saya. ODGJ setiap hari saya perawat, rumah sakit jiwa saya bayarin, gak ada bantuan seperak pun. Kita masih fight di sini ngebantu orang. Tapi bukan berarti saya di sini berjuang buat orang, tapi saya mendapatkan perlakuan yang gak adil gitu. Tenovi nangis guys, Tenovi nangis. Itu, ya nggak apa-apa sih, saya ikhlas. Tapi jujur saya juga manusiawi. Kadang saya ngerasa lelah, saya kadang ngerasa capek, manusiawi semuanya. Itu, tapi ini adalah keputusan saya. Saya mau bantu orang, ya ini resikonya gitu. Tapi saya, kalau misalnya ditanya nih, apa rasa saya terhadap Mas Agus, saya sama sekali tidak benci beliau. Saya tidak marah dengan beliau. Saya ikhlas diperlakukan seperti ini. Saya ikhlas. Tapi saya cuma nggak mau nanti orang di luar sana yang mau berbuat baik itu takut, gitu loh. Takut ternyata berbuat baik itu nggak mudah. Dan saya maka di sini masih bertahan. Saya masih pura-pura kuat untuk membantu orang. Saya hanya mau buktikan bahwa saya percaya Allah itu ada untuk orang yang benar. Makanya saya sangat tidak takut untuk diaudit. Silahkan audit yayasan saya. Dengan senang hati saya buka semuanya. Agus, kamu bener-bener ya Agus. Buat seorang Tenovi nangis. Denger guys, Tenovi itu orang yang sangat-sangat super sibuk. Dia selalu membantu ODGJ, bahkan nyuapin ODGJ, ngerawat bayi ODGJ. Banyak banget deh. Itu ada di kontennya, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman, Agus yang satu kerjaan, gak ada yang mau sepil kelakuan dia di tempat kerja. Kayaknya gue dapet deh guys, gue dapet deh. Temen kerjanya Agus, semoga aja videonya berlanjut ya. Tadi muncul di FYP sih, gue juga penasaran. Karena sifat Agus ini berubah-berubah. Kalau teman-teman nonton di channelnya Tenovi kayak gimana, di Densu kayak gimana, kayak membuat jujur hati saya tersedih ketika video call sama Farhat Abbas. Loh, kok ini beda kan? Nyebelin nggak? Jadi kayak jahat banget itu Novi. Itu Novi yang bantu kamu. Masa pengen kamu nggak ada hati nurani ya? Lanjut. Ya, itu kan ada di video. Itu nggak bisa dihilangkan jejak digital. Mereka hanya bilang uangnya masih ada kok. Uangnya masih ada kok. Kan mereka bicaranya seperti itu. Sampai saya pulang dan saya baru tahu dari tim saya yang terlambat datangnya bahwa dia namanya Mas Gary. Salah satu anaknya si W itu menghubungi Mas Gary dan menjelaskan bahwa uangnya itu terpakai sejumlah sekian-sekian gitu. Terus dia meminta maaf. Intinya kan kayak gitu kan. Kalau saya ya, misalnya saya punya cicilan rumah atau saya punya hutang, kan pelunasan untuk ke orang tersebut ya. Misalnya ke saya, masa diam-diam dikasih surprise, itu nggak mungkin ya. Pasti kan tahu. Gitu kan pasti dikonfirmasi oleh bank. Benar nggak akan ada pelunasan gitu. Jadi kalau dibilang nggak tahu ya aku juga bingung gitu. Tapi aku menghargai pada saat di podcast Bang Densu, beliau tuh orang yang sangat baik. Jadi pada saat saya ngomongin apa, saya diselak terus ngomongnya nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Tenovi, izin Tenovi, ada salah satu pertanyaan yang apa nih? Tiba-tiba ada pertanyaan netizen. Kalau dalam klarifikasi si A katanya, Agus. Kalau seandainya dikasih sama Tenovi uang 1 miliar itu, saya akan kasih cash ke kamu uang 1 miliar itu katanya kan.
Apakah benar itu teh? Maksudnya? Dia pernah maksudnya? klarifikasi kayaknya saya lihat lewat DVD-nya berandanya gitu kan. Tadi katanya gini, kalau seandainya di podcastnya Bandensu yang kedua ya, yang sama Tenovi itu klarifikasi itu kan, katanya gini, dia kan video call sama si F itu, katanya gitu, yang dia Farhat Abbas ya. si N aja, jangan si D katanya kan. Katanya ya, dia orang si D, baik, itu orang baik itu yang jahat si N katanya kan. Iya, soalnya si N aja si D aja pernah ngomong sama saya dalam podcast itu, saya akan ganti uang 1 miliar itu kalau seandainya uang kamu nggak balik katanya. Apa itu benar itu teh? Gini, bukan. Jadi gini maksudnya Bang Densu, kalau misalnya saya ini pakai duitnya, saya bermasalah dari yayasan itu, Bang Densu yang secara pribadi akan mengganti, karena Bang Densu tahu saya nggak akan melakukan hal itu, gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi ini bener-bener sih yang nanya siapa sih? Kayak gitu aja kagak paham, tapi nggak apa-apa. Uang kan diamankan di yayasan, itu kan permintaan dari Bang Doni Sumargo dan kesepakatan ya, dinas sosial juga bilang seperti itu. Nah, kan kita hanya mengamankan, ingat ya, kita mengamankan bukan make, itu bukan hak saya, itu bukan gitu. Jadi paham gimana? Soalnya gini teh, soalnya nanti kalau uangnya sama dia semua, uang itu aja udah hilang sekitar 500 juta. Uangnya udah hilang sebanyak 500 juta, gila sih. Wow, udah hilang 500 juta guys. Ya itu bentar lagi habis sih kalau emang. Bingung. Si Agus nggak ngerti sama omongannya Bang Densu gimana. Dikira Bang Densu mau ngasih Agus 1M juga kali. Padahal enggak ya, artinya ya teman-teman, kalau pahamin dari kalimat Bang Densu ya, itu artinya Bang Densu sangat menjamin gitu, sangat percaya dengan Teh Novi ya. Dia tuh sangat kenal banget dari situ. Nih kalau buktinya nih, kalau Novi make duit kamu disalahgunakan duitnya, gua siap gantiin apa yang Teh Novi ambil. Itu artinya Bang Densu itu udah menjamin dan percaya Teh Novi ya, karena masalah kayak gini gak sekali dua kali sih si Teh Novi ya. Ya kalau kalian tahu ya, Teh Novi kan udah cukup lama masalahnya nanganin kayak gini, open donasi kayak gini ya. Oh duit 1M banyak ya gitu. Tapi saya nggak tahu, saya nggak paham nggak, maksudnya mereka ya udah setelah dapat uang ya udah dia kayak mau jalan sendiri lah kan. Kita yang ini ya, kita cuman, saya ya sekali lagi kepentingan di video aja saya jelasin, kok nggak bilang dapat 1,5M, ayo kita ke Singapura, mbak punya paspor nggak gitu, ayo kita urus, ayo kita ke Mount Elizabeth, kita mau ke rumah sakit mana gitu, tapi kan tetap harus rujukan dari Indonesia kan, dan saya tahu regulasinya gitu, gitu. Jadi maksudnya ya kita bisa nanti minta bantuan salah satu dokter mata di Indonesia untuk dioper ke Singapura gitu. Tuh, emang ada ya BPJS? Bertanya karena emang saya nggak tahu nih. Emang ada ya BPJS bisa mengcover penyakit sampai ke Singapura? Bertanya. Emang ada ya? Kak Novi mau memberikan saran kalau pihak mereka aja tidak mengkonfirmasi ke Mbak Novi gitu mungkin. Iya, dan mohon maaf juga, mungkin aku di sini minta maaf ya sama semuanya, sama keluarga Mas Agus gitu. Tapi di sini bukan berarti aku takut atas laporan, silakan laporin, nggak apa-apa kok gitu. Saya nggak takut sama sekali. Tenovi nggak salah, kita tetap berada di pihak Tenovi. Tenovi tetap semangat, Tenovi orang baik, udah banyak nolong orang. Semangat Teh. Oke. Ya, Gini teman-teman tapi di aku boleh atas. jelasin sebentar ya. Silakan. Boleh jelasin sedikit aja. Semuanya. Saya pengen cuma dijelasin Teh. Makanya yang lain di dulu, selesai itu baru kita terjadi dialog. Silakan. Oke. Jadi aku juga di sini, aku pribadi atas nama ketua yayasan, saya minta maaf kalau mungkin pada saat saya speak up, saya juga nggak nyangka itu viral ya. Karena kan saya hanya ingin menyampaikan, kan saya open donasi kan di Instagram saya, di media sosial saya gitu. Ya wajar kalau saya mempertanyakan karena saya tidak punya komunikasi yang baik sama mereka gitu. Kalau saya komunikasi sama inisial W dan F itu ditutup-tutupi. Jadi saya komunikasi gimana, sedangkan Mas Agus dan istrinya tidak ada komunikasi sama saya. Itu kan jelas ya, ada runut ceritanya tuh di video. Maka itu tidak bisa dihilangkan gitu. Nah, makanya saya speak up, tapi saya juga nggak ada niat buruk. Saya hanya mau menjelaskan kepada donatur, karena ini adalah kredibilitas saya sebagai ketua yayasan, amanah kalian semua. Pertanggungjawaban saya dunia, bukan cuma dunia, tapi adalah akhirat kelak. Saya akan dipertanyakan soal donasi itu. Gitu. Jadi, saya di sini minta maaf kalau mungkin
ada yang merasa tersudut atau mungkin penyampaian saya ada yang nggak diterima oleh kalian gitu. Tapi demi Allah niat saya hanya ingin menyampaikan yang sesungguhnya, transparansi, bukan untuk mempermalukan orang. Dan yang saya ceritakan, makanya saya tegaskan di videonya Bang Denny Sumargo, saya bicara tidak hoax. Saya berdasarkan dengan bukti yang ada. Makanya ini saya sebandul-bandul. Saya lagi saya print, saya mulai dari mereka minta tolong open donasi, mulai dari mutasi rekening yayasan kami, rekening rekening pribadi saya, rekening admin saya, semua kita print. Ya, itu bentuk saya mau transparan ya, namanya hidup kita harus transparan. Kalau emang kita nggak salah, kalau saya pribadi saya nggak salah, saya akan berani maju gitu. Wah, gila sih. Pinter guys, pinter, menurut saya pinter deh. Kita coba lihat komentar. Tetap semangat Teh Novi, orang baik pasti banyak yang dukung. Karena bisa dilihat kok, orang baik itu pasti hatinya tulus membantu orang-orang. Itu ada pada diri Teh Novi. Benar. Teh Novi kepintaran di atas rata-rata dan hati penuh kebaikan, tetap semangat ya. Tetap semangat, dan dia pintar banget ya. Lanjut. Itu gitu, karena saya kan juga alhamdulillah sekarang lagi sekolah hukum ya, masih belajar sih saya sekolah gitu. Hukum. Makanya SOP yang saya jalani ini, saya nggak mungkin main-main asal selenong boy aja gitu. Tapi di sini intinya saya menjalankan SOP dengan yang biasa saya lakukan, dan mungkin ada yang menganggap saya berlebihan atau seperti apa, itu semua persepsi masing-masing. Tapi di sini saya tidak bermaksud untuk mempermalukan seseorang, tidak bermaksud untuk menyudutkan seseorang. Saya minta maaf. Saya hanya ingin berkata jujur yang sebenarnya, dan saya bisa pertanggungjawabkan yang saya bicara. Mulai dari mutasi yang ditransfer oleh ke istrinya, terus ada beberapa inisial gitu, terus masih banyak. Jadi ada malah sesuatu yang saya nggak bisa ungkapin sekarang. Mungkin nanti di kepolisian saya akan menjelaskan donasi yang 98 juta itu seperti apa gitu. Dan langkah saya ke depannya, mungkin saya nggak bisa bicara banyak saat ini, tapi awalnya saya minta maaf, saya nggak ada berniat untuk melaporkan Mas Agus atas penggelapan misalnya, atau penipuan gitu, atau Sebenarnya di sini ya intinya ya guys, yang salah itu lebih ke Agus. Jelas banget jatuhnya penipuan. Kalian coba donasi tulisannya buat apa? Buat kesehatan Agus. Bahkan Denny Sumargo jelas kok di konten yang ini kita reaction, itu untuk kesehatan Mas Agus, bukan untuk biaya Agus jalan-jalan ke Singapura, Elizabeth lah, mana lah, terus bayar utang, kan bukan tujuannya. Terus nanti sisanya 200 buat berobat. Sakit hati cuy para donatur pasti ya. Tahu apa itu, saya nggak ada niat, karena saya tidak mau menyakiti orang yang sedang sakit, karena itu adalah zolim gitu ya. Mantap. Tapi ternyata saya malah dilaporkan gitu. Nggak apa-apa, tapi saya pun mungkin akan memiliki langkah yang menurut saya insya Allah sih baik gitu. Jadi ya nanti kita lihat nanti ke depannya seperti apa sih. Selebihnya saya minta saya manusia biasa, saya pasti akan ada salah yang saya nggak sengaja atau saya sengaja gitu. Tapi bukan berarti saya di sini takut. Laporkan silahkan, mau pasal apapun saya terima, nggak apa-apa gitu. Ya. Setelah ini tutup bantuan buat Agus Mbak Novi. Iya kan udah ditutup nggak sih? Udah ditutup guys. Next. Bukan Teh Novi yang melaporkan, tapi persatuan donatur yang akan menuntut si A dan keluarga. Oh iya bener. Pinter loh. Punya hak lah, donatur punya hak kok ya. Donatur punya hak buat melaporkan. Itu jelas banget penipuan, dan itu emang ada pasalnya guys. Ya, Mas Agus biaya ke rumah sakit. Jadi kalau rumah sakit misalnya ada bayar kayak kemarin ke JSC 3 juta gitu. Misalnya kita dari yayasan, terus berapa lagi dari yayasan gitu. Untuk uang kan tujuan awal ya, pengobatan. Nah terus pas setelah pas podcast itu ditanya sama Bang Densu, nih ada 300 lagi. Terus dia bilang mau diserahin aja ke yayasan, katanya biar dikelola sama Teh Novi. Kan ada tuh tapi belum boleh dibuka sih. Ada istrinya chat dipercayakan ke Teh Novi. Jangan dibuka kalau yang kira-kira masih Oh iya. Ini kayaknya keceplosan deh. Nanti dituntut masalahnya sama Farhat Abbas. Enggak, maksudnya sama Agus ya. Dituntut sama Agus gitu. Mas saya minta dong. Iya nanti makanya di kepolisian, tapi aku jelaskan aja bahwa
istrinya yang ngechat sendiri, dia percayakan untuk dikelola oleh yayasan, katanya begitu ya. Tapi kok sekarang digiringnya katanya dipaksa, nggak ada yang maksa, ngapain saya maksa? Nggak apa-apa kan Novi, kalau udah ada bukti chatnya nggak usah takut kalau kayak gitu. Nggak apa-apa, iya, nggak apa-apa. Pokoknya kita semua itu awalnya seperti tadi host, memang kita tidak, karena kita belum ada data-data ya. Ya namanya uang donasi ditarik lagi sama yayasan kan ada tanda tanya, makanya kita coba cari data gitu loh. Ternyata kebenaran ini terjadi setelah Bung Farhad pun juga melaporkan. Justru saya dilihat di situ, ini yang dilaporkan pencemaran nama baik aja, sementara case yang utamanya kan bukan seperti itu gitu loh, penyalahgunaan. Pencemaran nama baik aja ya, kan masalahnya bukan itu. Bukan itu Agus. Intinya kan itu aja. Karena sebagian yang tahu itu maaf izin tanya, yang dilaporkan Bang Farhad itu kan pencemaran nama baik. Iya. Yang saya bingung pencemaran nama baik yang mana? Karena kan yang di Instagram nggak sih? Teh Novi sama Bang Densu di podcast tidak menjelek-jelekan mereka ya. Kalau yang saya lihat ya podcastnya. Itu katanya itu ada ucapannya dia juga yang katanya apa namanya Tenovinya. Ada guys, intinya sih di Instagram ya, di Instagram kan Tenovi kayak mempertanyakan uangnya di mana, kok dipakai buat donasi, ya itu adalah ya kok bayar utang, jadinya itu kayak pencemaran nama baik buat si Agus lah, intinya seperti itu, dia sakit hati ya kayak gitulah. Makin banyak ya, ini emang ini pasal UU ITE ini pasal karet ya guys ya. Kenapa banyak laporan undang UU ITE ya, ini pasal yang sangat lemah sih guys UU ITE dia. Lanjut, kenapa Tenovi kekeh Agus harus menggunakan uang itu dengan baik? Karena itu akan berdampak dengan kepercayaan. Kedepannya masih banyak orang-orang yang membutuhkan selain Agus. Saya suka itu. Gila, komennya kena. Next. Seandainya ada Agus di hadapan kalian, apa kalian lakukan? Ayo, apa sih? Kita coba kita lihat. Siram lagi sama air keras. Kamu ya nakal ya, Gemini nakal kamu, nggak boleh kayak gitu guys ya, nggak boleh. Pengacara Bang Togar siap membantu Tenovi untuk melawan laporan Agus. Wawa dan Farhad makin seru nih. Kok Farhad jadi mirip si Bang R ya? Oke, kita denger nih, ada Bang Toga. Kenapa nih Bang Toga? Lanjut Pak. Yang merasa harga dirinya diinjak-injak dan tidak terima sehingga melaporkan Novi Yanti atau Pratiwi Novianti terkait dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Wow, masa seperti itu? Bayangkan, Pratiwi Novianti ini baik, mau mengumpulkan, mau menggalang donasi 1,5 dan wajib dong, karena uang itu sudah Agus Salim terima. Penggunaan uangnya wajib dong transparan. Kok malah marah? Kok malah gandeng pengacara Farhad Abbas? Bahkan yang lebih parah lagi, kok tega malah melaporkan Novi ke Polda Metro Jaya. Kasihan dong, orang sudah membantu malah dilaporkan. Dan ini jelas sangat tidak bagus, tidak baik. Untuk Novi, saya advokat Dr. Togas Tumorang, saya siap membantu permasalahan hukum yang Anda hadapi kepada Agus Salim. Dan Agus Salim, ingat 1,5 itu donasi loh, uang masyarakat. Kalau memang Anda tidak mau dituding penggunaan uang 1,5 itu wajib transparan, wajib dibuka. Apakah betul dari dana tersebut benar-benar dipergunakan untuk kebutuhan dari Agus Salim? Ya, itu nanti tinggal dibuktikan di Polda. Cuma tadi kayaknya lebih laporan ini lebih ke pencemaran nama baik ya tadi katanya ya. Berarti nggak ada masalah donasi sebenarnya. Kalau si Novi jahat ya ini bisa dilaporkan balik. Udah kelar masalah guys. Makanya kasihan banget ya. Ya udahlah, cuma dikasihanin malah ngelaporin. Gimana tuh guys? Kita kasihan tapi malah ngelaporin. Saya mendukung Abang Toga Sitorang.
menyolah abangku. Ya saya juga mendukung karena orang baik ya harus dibantu lah. Nih yang gue maksud tadi, kita nunggu kan soal temen kerjanya Agus buat speak up ini nih video. Guys, kayaknya nih hari kita harus kumpulin cemilan yang banyak. Popcorn boleh ya sambil nonton nyimak karena episodenya kayaknya bakalan panjang. Tuh, yang mau cek IG-nya segala macam. Kita tungguin Mas, buruan dong. Nanti malam ya, insya Allah gue bakal speak up tentang Mas Agus ini. Kalau penasaran sama akun Instagramnya istrinya, buka aja filmnya. Oke. Kita harus tahu sifat dari si Agus. Oh iya, ini fotonya si Agus ya. Oke, kita penasaran sih. Siapin popcorn ya. Ya semoga baik sih perlakuannya ya, nggak ada maksud apapun. Cuma kan deh penasaran aja gitu dari temen kerjanya. Kenapa kan kita tahu nih alur ceritanya dari si Agus, dia sampai terkena air keras itu kenapa? Kita tahu banget lah ya ceritanya, dan kita harus denger speak up dari mungkin temennya. Di ceritanya Agus ada yang meredam Agus gitu kan, udah pak jangan disamperin, ada yang nahan lah. Nah itu gue penasaran banget, yuk speak up, gue penasaran. Mungkin teman-teman yang ada tahu nanti ada tiktokers yang ngebahas, teman-teman bisa langsung aja ya kasih tahu di kolom komentar ataupun di DM ya, buat seri X gitu biar kita tonton bareng-bareng. Dari kasus yang lagi rame ini, gue makin yakin kalau misalnya nggak semua orang itu pantas buat ditolong, tau gak lo? Karena nggak semua orang itu tahu terima kasih, and also tahu diri tentunya. Apalagi nolongnya itu soal uang, itu tuh krusial banget menurut gue. Kenapa kak krusial? Coba lu lihat contoh kasus yang lagi rame. Mas Agus sakit, ya kan, butuh pertolongan, butuh bantuan, dibantuin, dicariin donasi, dibukain donasi, diteleponin sana sini, dicariin bantuan, pokoknya biar uang itu kekumpul supaya dia bisa melakukan pengobatan atas dirinya dia sendiri gitu. Karena kan di sini ceritanya katanya dia korban penyiraman apa gitu, gue lupa. Kekumpul dananya, gede dapatnya, banyak dapatnya. Berobatnya masih pakai BPJS. Terus alasannya apa? Ini menurut gue lucu banget. Ini lucu banget. Apa tuh alasannya mbak? Apa tuh, saya penasaran. Oh, rumah sakit pemerintah atau rumah sakit apa tuh dia bilang, itu dia mengarahkan untuk pakai BPJS aja, nggak mau terima uang cash. Coba kasih tau ke gue rumah sakit mana yang tidak menerima uang cash. Iya ya, saya juga baru denger tuh rumah sakit ada tuh. Enggak, gak usah pakai cash, pakai BPJS aja. Baru denger. Ini nanya lo ya, baru denger gitu. Ini cuma pertanyaan guys, bukan maksud apa-apa ya. Karena gue, ini bukan BPJS ya. Gue punya BPJS, kenapa? Karena sekarang semua masyarakat harus punya BPJS. Yang gue juga gak ngerti apa tujuannya, juga gak paham gue. Gue punya asuransi gue sendiri, gue punya insurance yang gue bayar setiap bulan preminya, dan itu lumayan mahal. Dan kalau gue harus dirawat dan gue harus masuk rumah sakit gitu, gue pakai itu kartu, itu aja nunggunya lama mampus. Apalagi BPJS gitu kan. Sedangkan donasi itu dibuka buat apa? Buat dia biar lebih cepat proses penanganannya. Bahkan nih, gue udah pakai asuransi pribadi ya, bukan BPJS. Masih suka ditanya, mau pakai dana pribadi aja nggak mbak? Kalau misalnya keadaan gue darurat ya. Gitu loh. Kok bisa? Coba gue pengen tahu rumah sakit mana yang tidak menerima uang cash dan maunya BPJS, prosedurnya gampang, cepat, penanganannya cepat. Coba kasih tau ke gue sekarang. Gue datengin itu rumah sakit, gue pakai BPJS gue. Terus yang lucu lagi apa coba? Katanya duit itu dipakai untuk bayar utang apa. Terus orang itu sekarang depresi, pingsan dan depresi. Kayak dari mana korelasinya pingsan ke depresi gitu? Orang pingsan gak semuanya depresi, orang depresi gak semuanya pingsan. Sederhananya gini, biar ini gak makin kemana-mana, biar gak jadi fitnah, biar gak jadi gimana-mana. Menurut gua nih, kalau emang bener itu duit 1,5 M udah cair, udah diambil, mana buktinya? Mana bukti pencairannya? Kemana alokasi dananya? Itu kelihatan di rekening semuanya. Tapi gak usah pakai drama-drama lagi. Ya Allah, bobo tasbih apa segala macam. Kenapa? Kita nggak butuh tasbihnya, kita butuhnya perincian. Kita kagak butuh tasbihnya, kita butuh bukti Pengeluaran dana tersebut gitu. Kemana alokasi dananya? Udah, kalau emang lu bener, lu nggak salah, lu bawa mutasi rekening, lu ke bank nih, ke bank lu buka mutasi rekeningnya. Udah, sekarang kalau misalnya lu pakai BCA aja, lu tinggal download kok, gampang banget. Lu bawa terus tinggal lu kasih. Selesai, masalah selesai. Kagak usah drama nangis-nangis, bertasbih, apa, mau depresi, apa segala macam. Gila-gila sekarang orang kalau misalnya apa sih, ada masalah dikit, mental illness yang dibawa. Nafsu banget gue. Semoga cepat beres dan semoga orang-orang yang menerima bantuan-bantuan kayak gitu beneran amanah, nggak ada lagi yang kayak gini. Nyari duit tuh nggak gampang sih. Sekian dan terima kasih, love you. Bener guys ya, nyari duit itu kagak gampang. Jadi ya donatur berhak mempertanyakan dan Tenovi juga berhak membuat transaksi tersebut transparan. Dan oh my god, begitu transparan. Yang ngakunya cuma 500 juta jadi 1,5 M. Dan oh my god lagi, 500 juta tiba-tiba langsung habis, entah dipakai di mana. Mungkin Agus mengira, ya keluarga Agus mungkin donasinya bakal terus bertambah kali. Tarik aja 500 juta, nanti kan nambah lagi.
Susah bro nyari duit. Tadi ada postingan katanya Teh Novi ada juga duitnya buat belanja online. Ini skincare gak sih? Kayaknya gue masalah ada postingan juga yang bahas skincare buat belanja online. Belum beres mbak, lihat postingan Farhat Abbas. Hedon suasana kalau lihat Agus ngomong ke Farhat. Bener belajar dari kasus si Agus. Menurut gue Teh Novi yang salah besar. Kok salah besar Teh Novi? Kita harus tahu nih. Kok bisa nih? Ini beda nih. Ini beda. Kenapa tuh? Ya, dari kasusnya Teh Novi dan Agus, fix yang salah besar adalah Teh Novi menurut gue. Salah besarnya kenapa? Ngapain Teh Novi bantu-bantuin orang kayak dia? Kayak nggak ada lagi aja orang buta. Hampir saya salah paham, Mbak. Lanjut. Banyak Teh Novi yang mau dibantuin, bukan cuma dia doang. Akhirnya apa tuh yang dibantuin model kayak begitu? Agus, lagian ya. Kemarin kan lo sedih-sedih, lo nangis-nangis karena mata lo mata lo sakit. Teh Novi datang buka donasi, ngebantuin Agus. Kita tahu lah siapa Teh Novi. Yang diurusin tuh bukan cuma lo doang, banyak. Kata gue, aduh Teh Novi lo udah bagus ngurusin ODGJ, udah bagus. Mereka lebih tahu terima kasih daripada yang begini. Gini ya, lo mau membenarkan diri Agus, betul. Donasi itu untuk lo, tapi ingat. Kemarin lo sedih, ya, lo dibantuin itu untuk mata lo, bukan buat bayar utang, buat bayar ini, bayar itu, entar dulu. Mungkin nanti kalau ada lebihnya iya kali. Yang penting tuh fokus ke mata lo dulu maksudnya. Nah, tahu kan ini sebenarnya alasan Teh Novi megang duit si Agus ini ditahan dulu di yayasannya biar fokus dulu. Duit ini difokusin dulu ke mata dulu gitu. Nanti kan kalau kurangan repot. Belum tentu ada yang ngasih donasi lagi. Nanti masa open donasi lagi kan. Kalau emang sisa tadi di live-nya Teh Novi tanggapan apa? Kalau mau beli mobil silahkan gitu kan untuk mempermudah Agus. Tapi matanya dulu, dan perawatan mata itu nggak murah guys. Dan perlu namanya kontrol, nggak sekali 2 kali tapi terus dikontrol ya. Ketika emang matanya udah bisa lihat itu harus berobat jalan, banyak pengeluarannya. Dikira 100 juta cukup kali. Kenapa dia punya wewenang di sini ya? Karena dia yang tanggung jawab, dia open donasi gitu kan. Memang bener itu uang untuk lo, tapi untuk mata lo. Coba nih, gue balik ya waktunya. Misalnya kalau kemarin lo nangis, seduh-seduh, jual kesedihan karena utang lo banyak. Oh, gue yakin ya, gak ada yang donasi. Gak ada sih, donasi dong bayar utang. Mungkin subscriberku ada yang mau gitu berdonasi buat bayar utang. Dia yang utang, kita yang suruh bayarin. Gak ada yang mau sih. Karena setiap orang juga utangnya banyak. Gak cuma lo doang yang punya utang ya. Gak cuma lo doang yang punya kebutuhan, gak cuma lo doang yang pengen pulang kampung, banyak. Itu kan karena mata lo orang jadi empati. Dan itu atas ajakannya atau donasinya, open donasinya dari Teh Novi yang orang di mana-mana orang udah percaya lah sama Teh Novi. Lagian ya lo jangan ketakutan Teh Novi ngambil duit lo. Yang ada juga dia hartanya banyak kejual buat yayasan. Sekarang ada pengacara ya. Yang mau yang Farhat Abbas ya, yang mau ngebantuin lo, ngegandeng. Aduh Bang Farhat lo gimana sih? Ya memang hak lo ya sebagai lawyer, lo mau bantu siapa aja. Cuma gue agak kecewa aja. Ya dengan alasan itulah gue nggak ngerti lah. Tapi yang gue lebih kecewa lagi yang bikin gini lo, Agus lo pinter ya, lo pinter mengambil empati orang. Kemarin lo mengambil empati orang atas nama buta, kecelakaan, aku sedih. Sekarang lo mengambil empati Farhat Abbas atas dasar Novi jahat banget. Astagfirullahaladzim. Oh iya benar. Mungkin kayaknya si Agus nggak sadar sih waktu pas teleponan sama Farhat Abbas ya ada kamera di belakangnya. Karena Farhat Abbas suka publish juga ini. Padahal Farhat Abbas di kasus Vina udah bener tuh ya. Mungkin yang ngikutin di kasus Vina udah bener dia. Cuma kok balik lagi ke setelan. Air susu dibalas air tuba tuh ya. Jadi buat kalian ya kalau nolong orang tuh hati-hati, terutama buat Teh Novi yang udah sering nolong orang, hati-hati yang kayak begini. Udah bagus Teh ngurusin orang ODGJ ya, yang biasa-biasanya berdebat tidak jadi panjang, ini kok malah jadi besar gitu. Biasanya kan Teteh tuh kalau nolong orang tuh orang-orang yang bermasalah, biasalah ada perdebatan gitu ya, aku suka nonton gitu. Cuman yang ini agak lain. Ya pelajaran lah.
Ini debatnya sih ngelaporin masalahnya. Kalau debat mulut sih oke, ini debatnya ngelaporin. Jadi kan kayak ya waktu Tenovi juga ya terbuang kan untuk ngurusin laporan Agus ini, padahal si Novi juga bisa ngelaporin balik, cuman dia kan katanya nggak mau. Udah ketimpa musibah masa dikasih musibah lagi. Sebaik itu loh pernyataannya udah sebaik itu loh. Kalau dia jahat mah udah laporan balik nih. Buat Tenovi, terus buat kita semua ya yang donasi, buat orang-orang ya lebih baik apa ya, dilihat-lihat dulu lah. Nggak apa-apa kalau memang itu melalui yayasan aja yang bimbing, terus maksimalin sampai bener-bener tujuannya tercapai gitu loh. Kalau kayak gini kan jadi ribet ya, jadi banyak yang ikut campur, yang tadinya niatnya bantu malah yang dibantuin berbalik nyerang, kan serem ya. Orang jadi takut ngebantuin kamu tuh, Agus. Kalau menurut saya donasi itu hak Agus, terserah uangnya mau pakai apa, itu kan udah hak Agus. Gimana guys? Nah ini saya suka deh, punya pemikiran yang berbeda. Emang hak Agus, tapi orang yang donatur itu intinya buat kesembuhan mata Agus, bukan buat keperluan saudara Agus. Makanya orang pada donasi kalau buat keperluan saudara. Mana mau orang yang donat. Cerdas, dijawab dengan cerdas juga. Saya suka ini. Yo, saya open donasi guys, utang saya nggak lunas-lunas kan, kagak ada yang mau ya, kagak ada yang mau dong. Jadi guys, saya undur diri dulu. Kalau ada salah-salah mohon maksudnya kalau ada salah kata ataupun salah ekspresi, salah tingkah, sekali lagi saya minta maaf ya, karena konten ini emang sangat sensitif banget teman-teman. Saya undur diri, sampai jumpa di next video. Jangan lupa di subscribe. See you, goodbye, bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.